Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Samira dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2A. Untuk memenuhi tugas UAS Ulumul Quran, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi penting dalam Ulumul Quran yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama itu ada Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran yang pertama kali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hiro pada malam 17 Ramadan. Yang kedua ada Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran yang menjelaskan tentang latar belakang turunnya Al-Quran. Ini untuk kita agar memahami ayat Al-Quran dengan benar dan tidak salah dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada munasabah. Munasabah ini adalah hubungan antar surat ataupun antar ayat. Jadi di dalam beberapa surat atau ayat Al-Quran ini masih saling berkaitan satu sama lain. Karena Al-Quran ini sangat terstruktur sehingga ayat satu dan ayat lainnya atau surat satu dan lainnya ini masih saling berhubungan. Seperti contoh dalam contoh dalam ayat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dalam ayat 2-nya yang berbunyi, Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian ayat 3-nya menjelaskan siapa orang yang bertakwa tersebut, yang berbunyi, yaitu mereka yang beriman kepada yang goib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka. Jadi masih saling berhubungan. Kemudian yang keempat ada nasakh, nasik, dan mansuk. Nasakh ini adalah proses penghapusan hukum, sedangkan nasik adalah hukum baru yang menggantikan hukum lama. Sedangkan mansuk itu adalah hukum lama yang digantikan oleh hukum baru. Contohnya seperti dalam larangan khamar. Dalam surat An-Nisa ayat 43, khamar itu hanya dilarang saat hendak akan sholat saja. Kemudian datanglah surat Al-Maidah ayat 90 yang mengharamkan khamar secara keseluruhan. Maka surat An-Nisa ayat 43 ini hukumnya menjadi mansuk, telah dihapuskan. Dan surat Al-Maidah ayat 90 ini hukumnya nasik yang telah menggantikannya. Kemudian selanjutnya ada muhkam mutasabih. Muhkam itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang maknanya jelas, tidak diragukan lagi, dan menjadi dasar hukum syariat umat Islam saat ini. Contohnya seperti perintah sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Sedangkan mutasyabih adalah ayat-ayat Al-Quran yang maknanya samar dan bisa mempunyai beberapa tafsir, bisa mempunyai beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Karena untuk menafsirkannya butuh ilmu dan dalil-dalil lainnya untuk memahami ayat ini. Biasanya ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah ataupun hal-hal yang goib. Nah, kemudian ada Fawatih Aswar. Fawatih Aswar ini adalah ayat-ayat pembuka surah dan bisa disebut juga sebagai huruf muqoto'ah. Di dalam Al-Quran ini ada 29 surah. Contohnya seperti Yasin, Alif Lam Mim, Qaf, Toha, Nun, dan lain sebagainya. Itu adalah huruf muqoto'ah atau Fawatih Aswar. Dan maknanya itu hanya Allah yang mengetahui pastinya. Selanjutnya ada kiroat. Kiroat itu adalah cara baca. Cara baca yang berbeda-beda. Entah itu dari pelafalannya, pengucapannya, ataupun harokatnya. Namun sanadnya tetap dari Nabi Muhammad SAW. Dan kiroat ini yang masyhur atau yang mutawatir itu ada 7. Biasa disebut kiroat sab'ah. Adapun pengaruh kiroat terhadap istinbat hukum, terkadang perbedaan kiroat itu menyebabkan perbedaan makna.
yang akhirnya mengakibatkan yang akhirnya berpengaruh terhadap perbedaan hukum, khususnya dalam hukum fikih. Nah, seperti contoh dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi aw lamastumun nisaa, yang artinya atau jika kalian menyentuh perempuan. Menurut qiraat Hafs, lamastum di sini maknanya itu menyentuh, dan akhirnya istinbat Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa dengan menyentuh itu membatalkan wudhu. Sedangkan qiraat Warashi memaknai lamastum di sini adalah bersetubuh atau berhubungan badan. Dan istinbat Imam Hanafi dan Maliki yang menyentuh itu tidak membatalkan wudhu, namun dengan berhubungan badan baru membatalkan wudhu. Nah, di situ perbedaannya. Karena qiraatnya berbeda, maka dalam pengambilan hukumnya juga menjadi berbeda. Kemudian selanjutnya ada izaj Al-Quran. Izaj Al-Quran. Izaj itu berasal dari kata a'zaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak berdaya. Artinya manusia itu tidak mampu untuk menandingi atau membuat yang sama dengan Al-Quran ini, walaupun hanya satu surat saja. Ijaz Al-Quran ini adalah mukjizat Al-Quran yang tidak bisa ditandingi oleh manusia ataupun makhluk apapun, entah itu dari segi isi, bahasa, hukum maupun pengaruhnya. Kemudian yang terakhir ada tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir ini adalah menjelaskan tentang makna Al-Quran dengan ilmu berdasarkan bahasa, asbabun nuzul, pendapat ulama, ataupun hadis yang lain. Sedangkan takwil di sini adalah untuk menjelaskan makna-makna Al-Quran yang tersembunyi, yang biasa digunakan untuk ayat-ayat mutasyabih tadi. Mutasyabih. Kemudian terjemah ini adalah alih bahasa yang hanya menerjemahkan bahasa Al-Quran ke bahasa lainnya tanpa penjelasan apapun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.